Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bagus Suryanto dari kelas IFB 2J dengan NIM 2411004. Di sini saya akan menjelaskan video pra UAS mata kuliah komunikasi data. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Saya seorang mahasiswa yang mendapat tugas membuat video tutorial untuk mendistribusikan koneksi internet yang ada di rumah saya ke dua komputer dengan menerapkan pengalamatan statis dan dinamis. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ether 1 difungsikan sebagai jalur yang terkoneksi dengan modem internet. 2. Ether 2 terkoneksi dengan PC A, config IP address sama dengan NIM/27. 3. Ether 3 terkoneksi dengan PC B, config IP address sama dengan NIM/26 yang diset sebagai DHCP server dengan batasan hanya 5 komputer. 4. IP address modem internet 192.168.1.1/29. 5. Jika NIM termasuk IP network, maka akhirannya ditambah 1, jika broadcast dikurangi 1 dan wajib diberi komentar pada config di router. 6. NIM sebagai IP address. Dua angka terakhir tidak boleh terpisah. Baik, sekarang kita masuk ke topologi saya. Untuk port atau server, kita masukkan 192.168.1.1/29. Sama seperti soal tadi ya. Untuk Ether 1 gateway, 192.168.1.1/29. Kenapa IP server dengan Ether 1 gateway-nya berbeda di angka terakhirnya? Karena keduanya berada dalam satu jaringan subnet yang sama, tapi memiliki IP yang berbeda agar bisa saling berkomunikasi. Baik, kita lanjut ke Ether 2 PCA. Untuk IP address-nya, saya masukkan dengan 24.11.0.4/27. Sesuai dengan soal tadi, untuk IP address-nya kita masukkan memakai NIM kita ya. Nah, untuk Ether 3 PCB, ini disambungkan juga nanti ke DHCP server ya. Untuk IP address-nya yaitu 2.41.10.4/26. Baik, sekarang kita ke PCA control panel. Untuk IP address-nya yaitu 24.11.0.5/27. Kenapa PCA control panel dengan PCA Ether 2 itu akhiran IP address-nya berbeda? Karena sesuai dengan soal tadi, apabila akhirannya IP network, maka akan ditambahkan dengan 1. Baik, kita akan ke control panel PCB. Untuk IP address-nya 2.41.10.10/26. Sekarang kita masuk ke langkah kerja penyelesaian. 1. Buat gambar topologi sesuai ketentuan. 2. Konfigurasi router mikrotik melalui MAC address di Windows. 3. Beri nama identity router mikrotik sesuai ketentuan. 4. Beri nama tiap interface sesuai dengan topologi. 5. Konfigurasi IP address tiap interface pada router. 6. Jika ada yang menggunakan servis DHCP, baca ketentuan. 7. Konfigurasi gateway router mikrotik pada menu IP routes. Pada kolom gateway, jika server menggunakan IP static. 8. Konfigurasi DNS menggunakan IP server. 9. Konfigurasi firewall NAT sebagai transparan proxy. 10. Tes komunikasi ping ke server internet ke situs google.co.id. 11. Bila sudah oke. 12. Config IP address tiap PC. 13. Tes komunikasi ping ke IP gateway tiap PC. Browsing ke situs yang ditentukan. Sekarang kita masuk ke prakteknya, yaitu ke Winbox-nya ya. Baik, kita sudah masuk ke Winbox-nya. Kita pilih MAC address-nya, lalu connect. Lalu kita ke sistem, identity, bisa identitinya sesuai NIM kita, 24.11.004. Play, oke. Lalu kita ke interface. Kita ganti namanya, kita kasih tanda Ether 1-nya, Ether 1 GW atau gateway. Ether 2-nya, Ether 2 PC PCA, play lalu oke. Ether 3 PC B, play lalu oke. Lalu kita ke IP, lalu setting IP address-nya, kita klik tanda plus. Untuk interface-nya kita pilih Ether 1 dulu, lalu kita masukkan IP servernya yaitu 192.1.1.2/29. Oke, lalu oke. Lalu kita klik tanda plus lagi, interface-nya isi Ether 2 PC 2, masukkan IP address-nya sesuai dengan NIM kita, 24.11.0.4/27. Oke, lalu oke. Tanda plus lagi, lalu pilih interface-nya Ether 3 PCB, masukkan IP address-nya sesuai NIM kita tadi, 2.41.10.4/26. Play lalu oke. Itu lalu kita ke IP, lalu ke DHCP server, kita ke DHCP setup, pilih DHCP server interface-nya ke Ether 3 PCB, lalu next, dan next lagi. Sini kita sini karena kita memakai maksimal 5 komputer saja, jadi kita memakai 10. Kita next,
lalu next lagi, next. Oke, successful. Lalu kita ke IP lagi, lalu ke roots, masukkan gateway-nya 192.168.1.1. Kita apply, lalu oke, pastikan statusnya reachable ya. Habis itu kita ke IP lagi, lalu ke DNS, kita masukkan servernya yaitu 192.168.1.1. Cancel allow remote request, allow, apply, lalu oke. Lalu kita ke IP lagi, kita ke firewall, klik tanda plus, kita ke bagian NAT. Untuk actionnya kita isi masquerade, untuk generalnya kita chainnya kita isi secure NAT, untuk out interface-nya header 1 gateway, apply, lalu oke. Nah, langsung kita ke terminal, kita tes ping IP servernya yaitu ping 192.168.1.1, enter. Oke, tersambung. Kita tes ping IP address-nya dengan name kita tadi 24.11.0.4. Oke, tersambung. Oke, kita lanjut ke control panel, kita ke network and internet, lalu network and sharing center, klik lagi ethernet, klik properties, lalu klik bagian tersebut, pilih use the following IP address. Untuk IP address-nya kita masukkan 24.11.0.5. Untuk subnet max-nya 255.255.254, karena slash name-nya itu yaitu 27. Untuk default gateway-nya kita masukkan IP address yang di MikroTik tadi 24.11.0.0.4. Kenapa IP address yang di control panel dengan IP address dengan MikroTik itu berbeda? Karena jika ini termasuk IP network maka airannya ditambah 1. Untuk DNS servernya kita masukkan 192.168.1.1. Kita klik OK. Oke. Lalu kita ke command open. Ya, kita testing. IP address-nya 24.11.0.4. Oke, tersambung. Kita testing lagi ke IP servernya 192.168.1.1. Oke, tersambung juga. google.co.id. Oke, tersambung. Baik, kita ke Google untuk mengetes jaringannya, karena di sini sudah tersambung ya jaringannya. Kita masuk ke Google, kita ke rcti.tv. Oke, tersambung. Kita langsung saja ke control panel, network and internet, network and sharing center. Kita klik ethernet, klik properties, lalu double klik internet protocol version 4. Ya, ini kita biarkan kosongkan saja. Kita ke CMD, kita tes untuk IP config-nya. Baik, berikut adalah IP config-nya. IPv4 address adalah IP DHCP otomatis yang didapat dari DHCP setup dari settingan MikroTik tadi ya. Kita akan tes ping untuk ke ISP-nya atau ke IP servernya ya. Ping 192.168.1.1, enter. Ya, berhasil tersambung. Lalu kita ping ke IP address-nya 2.41.10.4. Baik, tersambung juga. Lalu kita tes ping ke .co.id. Baik, tersambung juga. Langsung saja kita ke Google Chrome. Kita tes ke situs http ya. http.co. Baik, tersambung. Kita tes juga untuk ke situs rcti.tv ya. rcti.tv. Baik, tersambung juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.